Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kerajaan terkuat di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini adalah yang namanya paling banyak dibicarakan, entah karena kekuatan militer hingga ekonominya. Lantas, kerajaan apa sajakah itu? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia 5 kerajaan terkuat di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit disinyalir sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1293 hingga 1527. Dalam kiprahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terkuat yang pernah ada. Kerajaan ini pernah berupaya menaklukkan wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Kerajaan Majapahit sendiri didirikan oleh raja pertama mereka, yakni Raden Wijaya. Dalam sejarahnya, Kerajaan Majapahit dulunya berawal dari peninggalan Kerajaan Singosari yang runtuh akibat pemberontakan pada tahun 1292 Masehi silam. Adapun arti dari Majapahit sendiri berasal dari nama buah, yaitu buah maja. Buah dengan rasa yang agak pahit ini dulunya banyak ditemukan di wilayah Trowulan. Adapun beberapa tokoh yang pernah memerintah Majapahit antara lain Hayam Wuruk, Jaya Negara, hingga Raden Wijaya. Wilayah kekuasaan Majapahit terbilang luas karena juga mencakup semenanjung Malaka hingga ke Filipina, menjadikan kerajaan ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari adanya 30.000 pasukan permanen yang setia melindungi Majapahit setiap waktu. Sayangnya, dinasti Majapahit harus berakhir karena perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Jika seandainya Majapahit tak pernah runtuh, maka bisa jadi wilayah Indonesia saat ini akan sangat-sangat luas, bahkan meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kita bergeser dari wilayah Jawa ke Sumatera. Ada Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 Masehi dan didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya dulunya dikenal luas sebagai kerajaan maritim ternama dikarenakan angkatan lautnya yang sangat kuat. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal akan masyarakatnya yang pandai membuat kapal. Tak heran apabila kala itu Kerajaan Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan besar pertama yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Asia Tenggara. Adapun corak Kerajaan Sriwijaya dulunya juga adalah Hindu-Buddha. Bahkan Sriwijaya kala itu menjadi pusat dari agama Buddha di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan yang kuat ekonominya. Hal ini dikarenakan banyaknya saudagar asing yang datang berdagang di Sriwijaya, menjadikan Sriwijaya sebagai kota dagang terbesar di Nusantara kala itu. Kehebatan Sriwijaya tidak sebatas di wilayah Nusantara saja. Sriwijaya kerap kali menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Cina, India, Kamboja, Filipina, Arab, Persia, hingga Afrika. Yang ketiga, Kerajaan Kutai. Dari Sumatera, kita bergeser ke wilayah Kalimantan. Adalah Kerajaan Kutai, yang mana juga sering disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berpusat di wilayah Kalimantan bagian timur. Kerajaan ini tercatat telah ada sejak abad ke-4 Masehi dan didirikan oleh seorang raja bernama Kudungga. Kudungga berasal dari wilayah Kamboja. Dia adalah seorang pembesar dari kerajaan Champa kala itu.
Dia ke Nusantara dan kemudian mendirikan kerajaan Kutai ini. Adapun raja kedua dari kerajaan Kutai bernama Asmawarman. Sama seperti dua kerajaan sebelumnya, kerajaan Kutai juga menjadi kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Mulawarman, di mana Kutai sangat kuat secara ekonomi dan militer. Runtuhnya kerajaan Kutai bertepatan setelah Mulawarman selesai menjabat, di mana kerajaan Kutai akhirnya takluk dari Kesultanan Kutai yang bercorak Islam pada tahun 1635. Yang keempat, Goa Tallo. Dari Kalimantan, kita bergeser lagi ke wilayah Sulawesi. Ada sebuah kerajaan kuat yang bernama Goa Tallo. Kerajaan Goa Tallo bisa dibilang adalah penguasa di Indonesia bagian timur kala itu. Kekuatan maritim serta perdagangannya sendiri menjadi ciri khas dari kerajaan ini. Kerajaan Goa sendiri dulunya berasal dari dua kerajaan yang bergabung menjadi satu. Kerajaan ini didirikan oleh Tomanurung Bainea sekitar abad ke-14. Pusat dari kerajaan Goa kala itu adalah di Sulawesi Selatan, utamanya di kota Makassar. Beberapa tokoh pemimpin Goa antara lain Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, dan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang bercorak Islam. Sama halnya dengan Sriwijaya, Goa juga kerap kali menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, utamanya bangsa Melayu dan Portugis. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan kuat yang ikut berperang melawan VOC pada zaman penjajahan. Kerajaan Goa mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, karena pada saat itu Goa mengaku kalah dari VOC dan kemudian menandatangani perjanjian Bungaya. Sejak saat itu, Goa pun perlahan-lahan kian meredup, dan wilayah kekuasaannya pun yang dulunya luas kini semakin mengecil. Nomor 5. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan terkuat dan terbesar yang ada di Nusantara. Kerajaan ini adalah nenek moyang dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Kerajaan ini juga bercorak Hindu-Buddha dan pertama kali berdiri tahun 1222. Raja pertamanya adalah Ken Arok yang sukses membuat Singosari ekspansi hingga ke wilayah Sumatera. Adapun pusat wilayah Singasari ada di Malang, Jawa Timur. Puncak kejayaan Singasari adalah pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Pada masa ini, Singasari mampu menguasai berbagai wilayah di Nusantara, seperti Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Maluku, hingga Bali. Kerajaan Singasari dinyatakan runtuh setelah Jaya Katuang, Adipati Gelang-Gelang, melakukan pemberontakan yang mana dia berhasil membunuh Raja Singasari kala itu, yakni Kertanegara, dan mengambil alih kekuasaannya. Dan teman-teman, itulah tadi 5 kerajaan terkuat di Nusantara versi channel Imanime Celebes. Bagaimana menurut kalian? Adakah kerajaan lain yang seharusnya pantas masuk ke list ini? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kapan-kapan saya buatkan part keduanya. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau semisalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.